Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, nahdien nahdiyat hafizakumullah. Alhamdulillah merupakan kalimat agung, indah dan mulia. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita karunia dan nikmatnya, sehingga kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, marilah kaum muslimin dan muslimat, kita optimalkan, kita maksimalkan karunia dan nikmat Allah ini sebaik-baiknya, sehingga sholat berjamaah kita semakin semangat, membaca Al-Quran kita semakin meningkat, membantu sesama dan zakat kuat, serta menjalankan di bulan suci Ramadan. Lain syakar dan kafar bila syadid. Kemudian untayan sholawat beserta salam semoga selalu curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersalawat atasku, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat padanya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin, nahdiyat hafizakumullah. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa memupuk sifat-sifat baik pada dirinya dan membuang jauh-jauh sifat-sifat buruk pada dirinya. Di antara sifat-sifat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ada satu sifat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sifat terbaik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat baik tersebut? Yaitu sabar, sifat sabar. Ma'asyiral muhibbin, nahdiyat hafizakumullah. Sifat terbaik tersebut adalah sabar. Mungkin sebagian kita memahami sifat sabar ini dengan mudah. Namun, pembuktian sifat sabar ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak di antara kita yang mengatakan bahwasanya sabar itu memiliki batas. Maka dari situlah kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang mengatakan hal demikian, sesungguhnya ia tidak memiliki sifat sabar. Karena apa? Karena jika seseorang memiliki sifat sabar, maka ia akan selalu menerima apapun keadaan yang ia hadapi. Bukanlah suatu kesabaran jika ia memiliki batas, dan bukanlah suatu keikhlasan jika ia masih merasakan sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa hubungannya sabar dengan masalah? Hubungan antara masalah dengan sabar ini sangatlah kuat. Kenapa? Karena tidak mungkin suatu masalah akan terselesaikan jika kita tidak memiliki sifat sabar. Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan sifat sabar di dalam Al-Quran yang menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wabasyiris sabirin. Yang artinya, sungguh kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kekurangan jiwa, harta dan makanan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diingat bahwa jika Allah menurunkan suatu masalah atau suatu musibah kepada kita, juga Allah akan menurunkan rahmat, belas kasihan kepada hambanya. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya pentingnya bersikap optimis dan berpikir positif dari apapun masalah yang kita hadapi. Jelas bahwa musibah atau masalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang diberikan kepada hambanya. Agar apa? Agar hambanya tersebut memiliki derajat yang tinggi di sisinya. Seperti
Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata ma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwasanya engkau akan masuk surga sedangkan belum sampai kepadamu cobaan sebagaimana yang dirasakan oleh umat sebelum kalian? Mereka mengalami kemelaratan, kesedihan, dan diguncang oleh berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan para pengikutnya yang beriman, ia berkata, kapankah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut dapat kita ambil 3 tingkatan ujian yang akan manusia hadapi. Yang pertama adalah kemelaratan, kemudian penderitaan, kemudian diguncang oleh berbagai cobaan. Dari ketiga tingkatan tersebut pastilah beda rasa dan tantangan yang dihadapi oleh hamba yang ditimpakan musibah tersebut. Jika ia bisa melewati tingkatan musibah yang pertama, maka ia akan menghadapi pula tingkatan yang kedua, begitupun seterusnya. Namun, jika seorang hamba tidak mampu menghadapi ujian yang pertama, maka Allah dengan ujian pertama tersebut. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah atau masalah kepada seorang hamba, kepada kita semua, semata-mata hanya untuk mengukur sampai mana tingkatan kesabaran dan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, nahdiyat hafizakumullah. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan di sini, bahwasanya di antara sifat-sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kita ambil satu, yaitu sifat sabar. Sifat sabar merupakan sifat terbaik. Maka jika seseorang berlaku sifat sabar, ia akan sabar dan ikhlas menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ia sabar menghadapi cobaan dan musibah yang Allah berikan, ia akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah satu sifat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.